part kesekian tentang belajar fikih akhlak ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Muawiyah ibnu Hakam radhiyallahu an berkata bahwa ketika sholat aku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tiba-tiba di antara kami yang mengikuti sholat bersin. Kemudian aku berkata, yarhamukallah. Kaum tersebut kemudian memandangku dan melihat ke arahku. Kemudian aku berkata, celakalah aku. Mengapa kalian melihatku? Mereka lalu memukulkan tangan mereka ke paha. Sambil kemudian aku melihat mereka menyuruhku untuk diam dan aku pun diam. Jadi samblek ditepuk pahanya sendiri. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat yang lebih baik dari Nabi dalam mengajarkan sesuatu. Tidak membentak, tidak memukul, tidak menghardik. Setelah sholat, kemudian beliau menjelaskan kepadaku, sesungguhnya di dalam sholat tidak dibenarkan adanya kata-kata kecuali tasbih, takbir, dan bacaan dalam Al-Quran. Ini sebagai contoh bahwa bagaimana kita menentukan sikap kita untuk menasihati mat'au atau objek dakwah kita. Siapapun kita, maka punya kewajiban di tiga ini. Tidak membentak, tidak memukul, tidak menghardik. Dalam kondisi sama-sama tidak ada pengetahuan tentang si objek dakwah. Udah pertama tidak tahu karakternya dia bagaimana, apalagi belum kenal, maka tiga ini bisa dijadikan senjata seorang dai untuk berdakwah. Maka kalau itu dikiaskan pada kita, disandarkan pada kita, ya insya Allah itu juga akan ngefek toh ya. Siapapun tidak akan senang dinasihati dengan cara dihardik, sekalipun dia penuh dosa, kebiasaannya maksiat, tetapi ketika disalahkan, diungkit, diangkat aibnya, tentu juga tidak akan nyaman. Dan tidak ada jaminan seseorang yang kemudian dihardik, dibentak, bahkan dipukul dengan cara emosional malah akan menjadi kebaikan untuknya. Kecuali kita sudah tahu, kenal, ada proses, kemudian dakwah berkali-kali, beberapa level nasihat sudah diberikan, teguran udah. Nah mungkin ada level-level dakwah atau seruan dengan cara yang seperti itu. Tapi jika belum, maka ini salah satu bekal kita untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.